Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali Allah sudah izinkan. Lalu kita sebagai orang yang beriman, Allah minta supaya kita tetap mengimani apa yang telah ditakdirkan Allah. Supaya kita mendapatkan ketenangan hati, kelapangan hati, karena Allah katakan yahdi qalbah. Allah akan tuntun hatinya. Allahu bikulli syai'in alim. Karena Allah maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang hadir di muka buminya Allah pasti pernah diuji, pasti mendapatkan ujian. Baik itu ujian kesehatan, ujian keuangan, ekonomi, finansial, atau ujian apapun itu. Kita sebagai makhluk yang beriman kepada Allah, pasti akan diuji keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua akan dijawab oleh Al-Quran melalui Al-Quran menjawab. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ternyata setiap kita tinggal di muka bumi ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah, semuanya akan berganti. Yang kecil akan menjadi besar, bahkan yang besar pun bisa menjadi kecil. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itulah kenapa alasannya dunia ini dikatakan tempat ujian. Karena tidak ada satupun di muka bumi ini yang abadi. Karena tidak ada yang namanya keabadian di dunia ini, maka disebutlah bumi ini tempat ujian. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita, berbagai macam ujian yang dirasakan dan dipandang dan dilihat. Apakah ujian yang Allah berikan kepada kita ini hanya satu macam? Tidak. Tapi Al-Quran dengan indah sesungguhnya ujian yang Allah berikan. Al-Quran tegas mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Subhanallah, dengan tegas dengan mengatakan kami akan menguji kepada kalian, yakni hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedikit saja ujian yang diberikannya. Maka ujian itu terkadang silih berganti. Kadang diuji dengan kesehatan, kesehatannya diuji dengan sakit, sakitnya hilang, lalu sehat, sehatnya hilang, lalu sakit, terus berganti. Bahkan diuji dengan kesulitan, diuji dengan kebahagiaan. Bahkan di sini mengatakan minal khaufi, dari rasa takut. Wal ju' dari rasa lapar. Lalu dikatakan lagi dari kehilangan orang-orang yang kita cintai. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ujian ini begitu berat, tapi ingat Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar dengan ucapannya wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Bahagia bagi orang-orang yang bersabar. Yang seperti apa bersabar ini? Ketika dia mendapatkan musibah, kalimatnya idza asabathum musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat mendapatkan musibah mereka mengatakan semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Ternyata sabar ini kunci yang indah.
Bagaimana caranya bersabar? Allah dengan tegas memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjadi bersabar. Lihat Al-Quran kata-kata yang indah. Fasbir kama sabari ulul azmi. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Lihat bagaimana kalau kita ingin bersabar, cek. Daripada ulul azmi 5 para nabi dan rasul ini yang benar-benar memberikan contoh dan petuah bagaimana caranya bersabar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu kalau seandainya kita bisa bersabar, kenikmatan bersabar, di dunia bersabar, apa yang didapatkan kelak di akhirat? Kata-kata yang sangat luar biasa. Saat kita masuk surga, Al-Quran mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima Ya sabartum. Rabb, Allah katakan, para malaikat katakan, selamat engkau bisa meraih sorga karena kesabaran yang kau dapatkan. Salamun alaikum bima Bahagia sabartum. kalian karena sekarang Anda berada di surga yang paling tinggi karena kesabaran yang kau berikan kepada kita semuanya. Salamun alaikum bima sabartum. Kesabaran yang membuat Anda berada di tempat yang paling tinggi adalah surga Firdausil A'la. Sabar dan sabar-sabar ini adalah tempat bagi kita di dunia. Sehingga tempat di akhirat adalah surga Firdausil A'la. Salamun alaikum bima sabartum. فنعم عقب الدار. Ini adalah tempat yang paling indah, yang paling baik buat kalian semuanya. Bahagialah di dalamnya karena kesabaran yang didapatkan. Dan tidak ada tempat yang paling indah kelak di akhirat kecuali sorga. Dan ini didapatkan khusus bagi orang-orang yang bersabar. Allahu a'lam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, baik jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi, dan di samping saya sudah ada guru-guru kita, ada Ustazah Lulung, ada Ustadz Abi Maki, dan ada Ustadz Syam. Apa kabar Ustadz, guru-guru kita? Alhamdulillah. Baik jamaah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Syam dan Ustadz Abi Maki. Dan tadi